Oke bro, selamat berjumpa dengan channel baru saya yaitu Inti Film. Di sini saya akan membahas alur cerita film Jungle. Film tersebut dirilis pada tahun 2017 dan film ini diperankan oleh Daniel Radcliffe alias Harry Potter. Pastinya kalian sudah tahu lah ya. Di film ini menceritakan seorang berjiwa petualang melakukan survival di tengah hutan Amazon. Dan di perjalanan pun ia tersesat. Juga jangan lupa like dan subscribe ya biar saya lebih giat mengupload video. Oke, mari kita mulai. Ya, di awal film kita ditampakkan seorang pemuda yang ingin pergi ke suatu tempat menaiki alat transportasi angkatan air yaitu perahu. Pria tersebut bernama Yoshi. Kemudian disusul seorang pria bernama Markus. Tanpa waktu lama, mereka saling kenal dan saling bertukar cerita bahwa sosok Markus adalah seorang guru dan juga Yoshi ia adalah seorang pemuda yang ingin menjelajahi dan berpetualang di hutan Amazon. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah perkotaan dan tanpa diduga Markus pun melihat teman lamanya yaitu Kevin, seorang pendaki sekaligus sang fotografer. Markus pun langsung mendekati teman lamanya tersebut dan tidak lupa ia pun mengenalkan Yoshi kepada Kevin. Alhasil mereka bertiga pun menjadi teman yang akrab. Singkat cerita, Yoshi sedang pergi ke pasar untuk membeli kangkung. Tiba-tiba seorang pria gagah bernama Karl memanggil nama Yoshi dari belakang dan bisa ditebak endingnya pasti ngobrol. Di situ mereka bercakap-cakap sampai-sampai di percakapan mereka si Karl mengajak Yoshi untuk berpetualang menyusuri hutan Amazon sekaligus iseng-iseng mencari harta karun. Tanpa menolak, Yoshi pun langsung menerima ajakan si Karl. Sepulang dari pasar, Yoshi langsung menceritakan hal itu kepada Markus dan Kevin. Yoshi ingin mereka berdua juga ikut pergi ke hutan Amazon. Kevin pun langsung setuju dengan tujuan Yoshi karena ia bisa mengambil gambar-gambar yang indah di sana. Di sisi lain, Markus tidak setuju karena hal tersebut sangatlah berbahaya. Tetapi si Kevin selalu berusaha memantapkan hati Markus dan akhirnya Markus setuju ikut dengan mereka. Di kemudian hari mereka berempat berbelanja sebagaimana untuk membeli beberapa perlengkapan untuk petualangan mereka besok. Dan di situ tidak lupa Karl menyarankan kepada Yoshi untuk membeli pil Superman. Entah untuk apa gunanya saya juga tidak tahu, mungkin saja itu obat kuat. Singkat cerita, mereka berempat pun berangkat. Di perjalanan mereka sangat riang dan gembira. Dan 30 jam kemudian mereka pun sampai di hutan terluas di dunia yaitu hutan Amazon. Tidak berselang lama mereka langsung berpetualang menyusuri hutan Amazon alias neraka hijau. Kenapa disebut neraka hijau? Menurut Wikipedia, hutan Amazon hampir sepenuhnya terdapat sungai, tumbuhan, dan pepohonan. Sisanya adalah binatang buas dan hutan Amazon ini termasuk paru-paru dunia terbesar, lebih besar dari Taman Nasional Kanibalu di Malaysia. Kembali ke cerita, malam pun tiba dan mereka mendirikan tenda sekaligus menyalakan api unggun sambil menyusun rencana untuk perjalanannya besok pagi. Hari pun mulai cerah, mereka berempat bergegas melanjutkan petualangannya. Setelah 300 km, mereka menemukan sebuah permukiman yang di sana terdapat penduduk yang sangat damai dan tentram. Permukiman itu dinamakan Asia Ramas. Mereka pun menghabiskan 3 hari untuk bermukim di sana dan berbaur kepada penduduk Asia Ramas. 3 hari terlalui,
Mereka pun berpamitan kepada penduduk Asia Ramas dan melanjutkan petualangannya. Di perjalanan yang amat cukup melelahkan, ternyata kaki si Markus sudah 86,6% membusuk akibat sepatu yang basah dan membuat kakinya lembab, alhasil kakinya pucat dan memborok. Di situ Kevin mulai berencana untuk membuat rakit yang tujuannya untuk memudahkan si Markus supaya kakinya tidak kesakitan di perjalanan. Di sisi lain, Carl mulai ketar-ketir karena ia tidak bisa berenang. Dan tak lupa mereka berempat juga beradu mulut tipis-tipis. Di sisi lain, Kevin dan Markus ingin melanjutkan petualangannya. Namun di sisi lain, si Carl ingin pulang karena kaki si Markus mulai kronis. Akhirnya perdebatan pun membuahkan hasil dan tim dibagi dua kelompok, di mana si Carl dan Markus akan melanjutkan perjalanannya pulang, serta Yoshi dan Kevin tetap melanjutkan petualangannya. Mereka pun sepakat dan harus berpisah di situ juga. Man of action. Singkat cerita, Yoshi dan Kevin sudah sampai di Ngarai. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan arus yang cukup deras dan membuat rakitnya jumping 75 derajat. Mereka berdua pun sangat panik. Ya paniklah, masa enggak. Si Kevin pun berniat untuk berenang ke tepian, bertujuan mencari pertolongan. Tetapi naas, pegangan Yoshi malah ucul dan membuatnya hanyut di sungai. Singkat cerita, Yoshi berhasil pergi ke tepian. Dan tidak lupa ia mengonsumsi pil Superman supaya ia mendapat tenaga berlipat ganda. Dan benar saja, ia langsung mendapatkan tenaga super. Ia berlari melompat memanjat supaya ia selamat. Tetapi aksinya malah membuat ia tersesat dan berjalan lebih jauh di dalam hutan. Yoshi pun terus berusaha mencari jalan keluar dan tetap saja yang ditemukannya hanyalah sia-sia. Ia tak menyangka petualangannya malah menjadi petaka. Ia pun sangat menyesal karena ia memilih melanjutkan petualangannya dan memisahkan diri dari Markus dan Carl. Mau tidak mau, ia harus melanjutkan perjalanannya sendirian mencari pertolongan di tengah hutan Amazon yang luasnya 5,5 juta kilometer dan diiringi hewan-hewan buas. Bayangin jika kalian di posisi Yoshi. Terus apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan nangis sampai-sampai tidak mengeluarkan suara. Lanjut ke cerita, hari demi hari ia lewati. Kemungkinan sudah 19 hari ia tersesat di hutan Amazon. Dan hanya ditemani secangklong ransel yang hanya berisikan barang seadanya termasuk pil Superman. Tidurnya pun hanya beralaskan dedaunan. Jika hujan, ia pun akan kehujanan. Karena perutnya yang sangat lapar, membuat Yoshi memakan segala yang dijumpainya untuk mengisi energi supaya bisa melanjutkan perjalanan. Dan tanpa pengetahuannya, sebuah cacing parasit pun sudah bersarang di dahi si Yoshi. Ia pun langsung saja mengeluarkan tanpa rasa geli sedikit pun. Kemudian Yoshi tetap melanjutkan perjalanannya. Kematian pun sudah satu langkah mendekatinya. Yoshi pun berniat untuk pergi ke tepi sungai supaya ia lebih mudah ditemukan oleh orang yang mencarinya. Tetapi badannya yang sangat tidak bertenaga justru menjadi penghambat akan perjalanannya. Sampai-sampai ia nekat untuk menggigitkan tubuhnya ke sekumpulan semut api supaya memberi efek giras, dan benar saja, dengan kesakitan Yoshi berlari kencang menuju ke tepi sungai. Disitulah ia pasrah diri dan tawakal kepada Tuhan, karena ia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat. Di malam harinya ia melihat langit yang sangat cerah, didampingi bintang-bintang yang sangat gemerlap-gemerlip. Mungkin saja hari esok hari yang baik untuk Yoshi. Dan benar saja,
Di pagi harinya tampak si Kevin dan nelayan sedang mencari Yoshi dengan perahu klasiknya. Yoshi pun yang melihat Kevin langsung berdiri, dan Kevin pun yang melihat Yoshi langsung menghampirinya. Dengan perasaan sedih bercampur gembira, disitulah mereka berpelukan. Saya pun yang melihatnya juga merasa lega dan gembira, dan Yoshi pun terselamatkan. Nah, intinya buat kalian yang suka berpetualang di alam liar, kalian harus berhati-hati dan harus kompak selalu menjaga solidaritas. Karena tanpa kekompakan tim justru akan membahayakan keselamatan Anda. Jangan sampai nasib Anda seperti nasib si Yoshi. Dan film ini bagi saya cukuplah menarik, karena kisah ini memang diambil dari kisah nyata. Dan nama tokohnya pun disesuaikan dengan tokoh yang nyata mengalami kejadian tersebut. Yaitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, see you.